itu termasuk aksi yang besar ya, sangat besar untuk, tahun tersebut ya, di mana saya melihat, Oh, penolakan menurut tentang Bapak besar? besar untuk tahun 2019 kalau menurut saya. Kalau besar kenapa mudah sekali kami redup ya? Nah, itu. Mahasiswa ini tidak punya nyali yang besar atau seperti apa gitu. Dan gue lihat tidak ada Mohon maaf, tuntutan yang Bapak rakyat galau. ya. Bukannya mahasiswa tidak punya nyali yang besar, mahasiswa tidak memiliki uang yang besar. Jika ada hal-hal yang membatasi sebuah idealisme atas sebuah perjuangan, itu perlu dipertanyakan. Maksud dia untuk memperjuangkan pada saat waktu itu, apakah karena emang aji mumpung aja atau emang karena personal branding? Personal branding sih sebenarnya kayaknya ya. Selamat datang di podcast Bebas Berisik. Jadi masih bersama gue Gasan Cake Kalbak sebagai rakyat galau di sini. Lalu ada teman-teman gue nih ya dari warga Spanyol dan calon pejabat. Kita sapa dulu Bang Dali dan Papa Mindo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, saya alhamdulillah baik. Tapi saya sedih karena Nairobi sudah mati ya. Nairobi dia nggak nonton Manihes. Nah ini gue menarik sih Bang Dali dan Pak Mendo. Ini kan sebenarnya banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang memang secara instan dikeluarkan lalu tidak melihat situasi saat ini seolah-olah memanfaatkan psikologis orang di antara COVID-19 ini dan nuansa kemarin puasa dan lebaran. Nah ini sebenarnya kan ada gitu namanya mahasiswa ini kalau menurut saya ya Bang Dari dan Pak Mendo adalah aset negara yang terpenting untuk merubah kondisi di Indonesia. Dan kita lihat, kita flashback ke masa 98 di mana saya baru lahir di tahun reformasi. Makanya ini jiwa-jiwa saya jiwa-jiwa reformasi, Bung. Tapi memang orang-orang yang menentang kayak gini yang pasti diabaikan di masyarakat gitu kan. Nah, gue ingin mempertanyakan gitu ya. Ketika di 98 bisa diubah begitu saja kejadian-kejadian kekuasaan otoriter, kekuasaan yang 32 tahun dia berkuasa, kita sebutlah Bapak almarhum Soeharto ya. Nah, ini gue ingin mempertanyakan kembali kemana peran mahasiswa saat ini gitu loh. Kita utama ke BEM SI gitu ya. Kita lebih spesifik, lebih detail karena kan BEM SI ini punya masa banyak dan hampir namanya juga BEM seluruh Indonesia gitu ya. Ini gimana? Coba dari tanggapan Bung Dali dulu nih. Ya, kalau dari saya, jika melihat dari perbedaannya ya, mungkin kita mulai dari perbedaannya. Boleh ya membedakan ya? Boleh, boleh. Membedakan, mungkin dari setiap tahunnya cara berpikirnya mungkin beda ya. Cara berpikirnya beda, lalu cara menyikapinya juga beda. Ya walaupun aktor-aktor mahasiswa yang dulu pada tahun 98 sekarang duduk di bangku DPR pun ya berpindah haluan juga ada gitu kan. Heeh. Ya dalam artian Berpindah haluan tuh bagaimana ya, Pak? ya maksudnya apa yang dia suarakan pada saat dia dulu dan sekarang itu ya beda gitu loh. Nah kalau menurut saya Oh, berarti mereka-mereka yang bersuara itu sekarang menjadi suara-suara busuk dong? tolonglah Anda itu tolong ditahan. Ini baru awal loh Pak. Oh Pak Winto iya, ini kan hanya bertanya. Nah, ini kalau menurut Papa Mindo nih, seperti apa kok situasi anak-anak BEM saat ini gitu? Seharusnya sih gimana ya, mahasiswa bisa menjadi representasi keadaan masyarakat saat ini. Tapi yang terjadi sekarang adalah mereka hanya merepresentasikan ya diri mereka masing-masing. Tapi itu tidak terjadi pada semua mahasiswa. Masih ada beberapa yang masih peduli akan keadaan sekitarnya. Cuma eh, sangat disayangkan sekarang adalah ketika zaman dulu BEM itu mahasiswa bergerak atas dasar perasaannya masing-masing dan keresahannya masing-masing. Tapi di saat ini justru mereka bergerak hanya berdasarkan apa ya, bisa Duit. dibilang ya ikut-ikutan. Saya tidak akan sampai berkata ke duit karena ada juga yang ikut tapi
nggak dapat duit kan lebih kasihan. Ya seenggaknya dapat cuci mata lah. Apalagi kemarin sorry apa namanya? Kalau misalnya kita lihat ya, BEM, ada yang tahu nggak misalnya BEM SI itu lahirnya tahun berapa? Gua kurang tahu sih. Nah, yang jadi hebatnya ketika masa saat itu adalah mereka belum mengenal yang namanya teknologi seperti sekarang. Kita sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi. Kita gampang untuk saling berbagi informasi, untuk bertukar pikiran. Tapi hal-hal tersebut malah tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Masa kita bisa kalah dengan masa dulu yang teknologi pun masih sulit untuk dijangkau oleh banyak orang. Tapi mereka bisa berbuat sedemikian rupa. Walaupun seperti yang dikatakan Bung Dali, walaupun mereka berdemo, tapi yang duduk di pemerintahan sekarang itu malah berbelok. Berbelok-belok. Kita santai dulu kali ya. Nah, ini gue ingin mempertanyakan ya. Ini kita flashback lagi ke tahun kemarin yang dimana ada RUU KUHP dan semua rakyat bergejolak begitu saja. Kalian pasti tahu kan, ini warga Spanyol dapat berita juga kan di TV kan? Ya, Spanyol nggak ada TV. kedengeran sampai sana sih sebenarnya ya. Kedengeran sampai sana. Aksi ya kalau menurut saya itu termasuk aksi yang besar ya. Sangat besar untuk tahun tersebut ya. Di mana saya melihat penolakan Menurut tentang Bapak besar? kenapa? Menurut Pak Dali itu besar? Besar untuk tahun 2019 kalau menurut saya. Oh, kalau besar kenapa mudah sekali kami redup ya? Nah, itu karena kebanyakan kepala-kepalanya itu ditawari. Ya, mungkin saya tidak tahu ditawari apa ya. Jadi kalau Tawari apa tuh? kalau yang Saya tidak iya, mengerti menawari apa. ya saya tidak tahu. Saya hanya rakyat Spanyol yang melihat dari Spanyol. Kalau yang saya kalau yang saya lihat sih beberapa aksi belakangan ini kenapa mudah redup, pertama karena kurang literasi. Oke. Literasi, lalu perjuangannya gitu kan. Kita lihat istilahnya yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak asasi manusia tentang kematian Munir ataupun yang lainnya ya, itu yang setiap hari Kamis ya, yang aksi yang disebut sampai aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Itu aja tidak digubris oleh presiden-presiden kita ya sampai sekarang ya, tidak digubris gitu. Saya tidak tahu aksi Kamisan akan ditanggapi oleh siapa, saya juga tidak tahu gitu kan. Nah, soalnya di kepolisian pun seperti itu. Jika Anda mempunyai kasus dan Anda tidak mempertanyakan ulang kembali dan terus-menerus, itu hanya menjadi tulisan di BAP. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, ini gue ingin menanyakan ya yang lebih spesifik ya. Jadi gini teman-teman, di saat yang krusial seperti ini ya, apakah memang tidak ada pergerakan massa gitu ya dari para mahasiswa? Mungkin memang ini kan apa ya, walaupun COVID-19 memang tidak bisa kita berkumpul karena alasan social distancing ya, walaupun di Amerika itu rasisme yang udah kemarin kita bahas itu sampai warga Amerika nggak peduli gitu sampai jam 8 dia apa ya namanya juga aksi besar-besaran. Nah ini kita kan banyak banget kebijakan gitu. Memang mahasiswa ini tidak punya nyali yang besar atau seperti apa gitu. Dan gue lihat tidak ada Mohon tuntutan maaf, yang Bapak rakyat galau. Iya. Bukannya mahasiswa tidak punya nyali yang besar, mahasiswa tidak memiliki uang yang besar. Oh begitu. Iya. Iya kan semuanya butuh biaya. Kita masuk kampus pun tidak gratis kan? Oke. Jadi memang kekuasaan mahasiswa sekarang terorganisir dengan ada atau tidak banyaknya duit ya. Iya, kalau saya sih lebih ke pribadinya. Kalau Bapak kan mengatakan itu terorganisir, berarti itu ke golongan. Itu kan Bapak yang menyebutkan, bukan saya. Kalau yang saya lihat ya,
Sebenarnya mahasiswa ini kurang tahu apa yang bisa diperjuangkan dan apa yang ditakuti oleh pemerintahan. Mm-mm. Pemerintahan itu atau pejabat itu sangat takut jika sudah tidak ada kepercayaan terhadap mereka. Harusnya ada satu hal yang emang mereka perjuangkan untuk, ya bahasa kasarnya lah, mengancam untuk mengancam Halo, mengancam halo, ini ya. halo, 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 reconnecting. Kita lanjutin tadi yang sampai yang. Ya, Iya ini kenapa tiba-tiba reconnecting? Perasaan ada sinyal. Wah, kita mungkin Ini disadap sudah nih. mulai udah di sana. Gimana gimana lanjutkan Bang Dali. lanjutkan. Iya, jadi kalau menurut saya mahasiswa ini harus membuat, kalau misalnya ingin memperjuangkan sesuatu, seperti dulu pas reformasi ya, memperjuangkan sesuatu untuk menghapus KKN, walaupun sampai sekarang KKN masih melebar dan lebih parah kalau menurut Lebih saya. parah. KKN ini kerja kerja lapangan gitu yang di Kita next aja masyarakat. Bang Dali, kita lanjutkan. Cuma tapi pejabat ini tidak penting. Emang sangat tidak Takutnya penting. disadap lagi nanti reconnecting lagi. Iya, jadi uh, kan di situ pemerintah atau presiden merasa terancam, ya kan? Karena tidak adanya kepercayaan masyarakat. Nah, di situ harusnya peran penting mahasiswa untuk menunjukkan suatu sikap atau suatu aksi yang meminta presiden atau pejabat atau DPR lainnya untuk melakukan perubahan kebijakan gitu. Kalau tidak, masyarakat akan tidak percaya akan itu. Walaupun banyak masyarakat yang kurang literasi atas kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Seperti emang sudah di otaknya ya, udah ini ya, apa namanya? Udah dicuci otak ya sebutannya ya. Udah cuci otak gitu. Jadi pada saat melihat kebenaran suatu hal itu mental gitu. Heeh. Itu aja sih kalau dari saya. Berarti berarti jatuhnya berarti jatuhnya kalau misalnya seperti itu memang terjadi sih di beberapa kalangan masyarakat sekarang. Mereka lebih jatuhnya ke fanatisme ketika tidak suka, mereka akan selamanya tidak suka dengan orang tersebut. Padahal kita harus mencari tahu dulu kebijakan tersebut tuh seperti apa. Jangan langsung ketika tidak suka dengan si pembuat kebijakan, kita malah malah terus-terusan tidak suka dengan apa yang dia buat karena belum tentu semuanya itu buruk. Nah, untuk apa, untuk yang tadi Pak Dali bilang hilangnya kepercayaan, sebenarnya di negara Belgia itu ketika ada COVID-19 ini di negara tersebut, eee, para tenaga medis itu di sana, apa ya, sempat memprotes akan kebijakan dari pemerintahnya, tapi yang dilakukan oleh tenaga medis di sana adalah dengan tidak mengikuti anjuran dan perintah dari pemerintahnya tersebut. Nah, di saat itu sudah terlihat. Jadi dari rakyatnya pun sudah kehilangan kepercayaan dengan pemerintah dan pemerintah mau tidak mau akan mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi sementara di negara kita ini ya masih saja ada orang-orang yang mudah percaya dengan hal-hal tertentu. Jadi sulit untuk melakukan apa ya, untuk melakukan perubahan. Sementara di rakyatnya sendiri itu masih masih saling ada adu domba karena mudahnya apa? Mudah percaya dengan hal-hal tertentu. Kita balik ke topik ya. Karena kan seperti ini ya. Gue secara pribadi melihat ketika ada salah satu apa ya, bukan oknum, orang lah yang bisa menggerakkan massa di saat tahun kemarin yang RUU KUHP.
Dia sampai diundang ke media massa, ke TV, dan dia membludak banget atau booming banget, jebret gitu kan, sampai sekarang sudah punya jutaan followers. Nah, gue ingin mempertanyakan gitu, apakah dia yang punya followers segitu banyak tidak bisa menggerakkan massa dan kesadaran saat ini gitu? Karena kan gini, mahasiswa ini kan sebenarnya berawal dari keberanian ya, tetapi lama kelamaan sekarang kita lihat orang tersebut itu lebih agamis lah istilahnya, dan lebih ke donasi-donasi. Oke lah kalau misalkan memang itu bagus gitu ya. Tapi kan mengawasi pemerintahan ini siapa lagi gitu, karena kan setiap punya peran penting, tugasnya masing-masing gitu. Kalau menurut kalian gimana? Dari mulai Bang Dali dulu. Ya, kalau dari saya kalau saya lihat ya sekarang itu ada beberapa yang bisa menghancurkan sebuah idealisme mahasiswa ya. Itu termasuk dia telah menghancurkan idealisme dia sendiri kan sebenarnya ya. Dari awalnya memperjuangkan dan mengkritisi, sekarang malah karena adanya popularitas, dia tergiur akhirnya mencari jalan yang emang sebenarnya kalau menurut saya tentang agamis ataupun tentang donasi itu yang bisa dilakukan, ya. Tapi sudah banyak yang melakukan hal itu. Dalam artian saya bukan tidak mengindahkan sebuah donasi ya. Ya bisa tetap dilakukan gitu. Tapi ada juga yang perlu dilakukan selain itu gitu. Sama pentingnya kalau menurut saya. Karena ini masalah mengamankan generasi selanjutnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau Papa Mindo coba menanggapinya nih sebagai calon pejabat. Kalau menurut saya sih emang apa ya, saya mungkin akan menyalahkan mahasiswanya emang, tapi tidak semua ya, beberapa mahasiswa yang memang bebal. Karena ya lebih banyak mahasiswa yang tidak peduli daripada yang peduli. Bahkan apa ya, seperti yang tadi Pak Dali bilang itu, bahwa orang sekarang tuh banyak yang tidak memiliki literasi yang baik. Jadi contohnya ketika demo pada RUU KUHP kemarin, saya banyak bertanya kepada mahasiswa yang turun ke jalan. Mereka lebih banyak mengatakan bahwa mengikuti rangkaian tersebut, acara tersebut itu bukan karena mereka menuntut hal-hal tertentu, tapi karena mereka ingin ikutan saja turun ke jalan, karena selagi mahasiswa ya mereka ingin turun ke jalan, tetapi mereka tidak mencari tahu tujuannya apa yang akan dibahas. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah dari pihak BEM kampus pun sedikit yang mengadakan forum diskusi ketika akan melaksanakan aksi demo turun ke jalan. Jadi sangat disayangkan juga. Entah walaupun itu akan diadakan diskusi, mahasiswa mau datang atau enggak ya, karena saya melihat ya mahasiswa sekarang lebih nyaman dengan kasur dan HP-nya masing-masing. Tapi kalau misalkan untuk tokoh ini gimana kalau tanggapan kalian? Ini kan mungkin udah punya banyak duit atau bisa jadi sudah terkooptasi dengan pemerintah yang mungkin mengancam si tokoh ini atau mengintimidasi, bahkan udah gak kelihatan lagi suaranya. Padahal personal branding dia, ini gue juga nggak tahu sih apakah bisnis aja, karena dari dampak ini gue lihat juga udah kaya banget sih, udah diundang di mana-mana. Gue sejujurnya juga tidak ada tendensi ke tokoh ini ya, tapi gue ngelihat dia kan sebenarnya karena punya kerumunan massa, dia punya citra yang baik, keberanian. Sayang saja gitu tidak dilanjutkan gitu kan. Gimana kalau dari Papa Mindo dulu deh? Kalau misalnya dari saya sih mungkin orang tersebut sudah habis masa jabatannya, makanya sudahlah, masih ada yang bisa meneruskan, mungkin saja. Tapi kalau misalnya dari sisi mahasiswa, seharusnya dia kalau ketika memiliki power lebih untuk menyadarkan mahasiswa yang lain, seharusnya dia bisa memanfaatkan hal tersebut. Tetapi sorry gue potong ya. Apakah memang keberanian itu berdasarkan dari jabatan yang dipunya atau tidak? Karena
Gue nggak punya jabatan dimanapun tuh cuy, tapi gue berani gitu kan untuk mengumumkakan keresahan gue gitu kan, karena menurut gue jabatan tuh nggak penting gitu kalau misalkan lu punya suara yang harus lu ungkapkan gitu. Tapi apa ya, mungkin menurut dia penting, jadi ya udahlah gitu ya. Sebenarnya gimana ya, walaupun bukan karena keberanian lebih penting daripada jabatan, tapi ketika Anda memiliki jabatannya, Anda memiliki kekuasaan lebih. Begitu. Coba dari Bang Dali gimana? Ya, kalau menurut saya untuk menyuarakan apapun itu, apalagi masalah perjuangan ya, perjuangan para aktivis itu tidak akan pernah selesai. Itu maksudnya dalam agama selesai tidak terbatas oleh waktu, apalagi sebuah idealisme. Maka jika ada hal-hal yang membatasi sebuah idealisme atas sebuah perjuangan, itu perlu dipertanyakan. Maksud dia untuk memperjuangkan pada saat waktu itu, apakah karena emang aji mumpung aja atau emang karena personal branding? Seperti itu kalau dari saya. Personal branding sih sebenarnya kayaknya ya. Soalnya uh, banyak banget nih kayaknya. Saya malah lebih menyukai apa BEM BEM UI ya, yang mengangkat kartu kuning. Hmm. Mm-mm. Tapi ya walaupun emang banyak yang ngomong itu sebuah yang tidak sopan, memalukan, gini-gini. Kalau menurut saya itu sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang wajar. Sebuah interupsi di penutupan karena dia tidak ingin pembicaraan itu ditutup karena belum saatnya pembicaraan itu ditutup karena ada suatu hal yang harus disuarakan. Kalau menurut saya uh, itu lebih elegan sih kalau menurut saya daripada yang emang aji mumpung terus orang tahu orangnya mungkin beberapa orang ngefans ya. Akhirnya dia merubah haluan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu bisa mengubah pikiran orang lain juga, dalam artian itu meredupkan, sebuah perjuangan, seperti itu. Oke deh, jadi ada tambahan terakhir ini untuk Bang Dali atau Pak Mamindo dulu nih. Kalau untuk tambahan, ya mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki power lebih ya, setidaknya bisa memanfaatkan hal tersebut. Ya jangan untuk kepentingan pribadi semata, entah itu personal branding atau apapun. Karena kekuasaan dan power yang dimiliki itu lebih berharga daripada dirinya masing-masing. Hal kecil yang dilakukannya dapat memberi perubahan yang besar. Sudah Pak Pamindo. Udah. Kita kalau tidak membahas tentang itu, ini ya, sangat-sangat, mulutnya sangat terjaga ya. Iya, karena harus hati-hati ya. Sebenarnya bisa ini lebih parah gitu kan. Tapi gue tertarik sih nih. Nggak apa-apa lah kita bahas lagi gitu ya. Soalnya kan kita emang harus lebih aware permasalahan tentang anak muda khususnya mahasiswa yang akan meneruskan perjuangan negeri ini sih. Kalau dari saya sih tambahannya ya sekedar saran sih ya. Jika emang BMSI itu kan pusat ya, termasuknya BEM pusat lah ya. BEM seluruh Indonesia sih. Itu ingin menyatukan suara, itu satukan dulu BEM-BEM seluruh universitas di Indonesia. Nah, setelah itu dari setiap universitas, BEM universitas, satukan jurusan-jurusannya. Gaetlah media pers kampus, lalu suarakan. Itu pasti bakal trending cuy. Kalau menurut gue sih gitu. Sebagai warga Spanyol. Tapi Kalau menurut misalnya kalian ya, dibilang apa sih dong kayak gimana? Sorry. ya kalau emang mau dilakukan aksi secara online pun kalau menurut saya itu bakal menjadi sebuah aksi yang besar gitu. Sampai trending pun bisa gitu kan. Mengalahkan lagu Keke mungkin bisa ya trendingnya. Waduh, sebut merek Bapak. Nggak apa-apa. Memang apa yang salah dengan hal tersebut? Nggak ada yang salah. Saya sangat bangga karena itu bisa menjadi trending. Keke itu termasuk hal yang harus kita contoh loh. Idealismenya tetap berjalan walaupun di apa-apain ya.
Jadi maksud Pak Dali ini, jadi KKI itu lebih baik daripada orang yang hanya personal branding dan aji mumpung. Wah, Wadidaw, itu yang pengen gue ini tanyain. nih. Wah, ini nih. Berarti Bung Dali ini bilang kalau misalnya KKI lebih bagus dari Fatur ya gitu ya. Yang Waduh, saya tidak tahu itu Sebut lagi siapa. sebuah nama. Jujur saya tidak tahu itu siapa. Untuk semua orang yang namanya disebutkan oleh warga galau, tolong dipahami ya. Aja kalian yang mengerti, coba cek di Instagramnya aja lah. Itu sih. Oke deh, closing statement nih. Dari gue dulu ya. Mungkin gue Iya ngerasa kan kita gini. udah berdua closing statement tadi. Bapak bagaimana? Jadi kalau misalkan gue sih ngelihat emang apa ya? Mungkin dari BEM-nya, atau gue nggak bisa menyalahkan BEM juga sih, mungkin udah terkooptasi dengan organisasi politik luar gitu, atau enggak tuntutan dari rektornya yang mengembungkan mahasiswanya. Karena kan kalau misalnya si rektor ini kan emang dari universitas negeri ini kan memang diambil alih oleh pemerintah ya, jadi mungkin disuruh mahasiswanya harus tidak kritis kepada pemerintah atau rezim ini. Nah ini kan sebenarnya gue juga tidak menyalahkan BEM juga, jadi serba bingung gitu. Gue juga beberapa kali ngundang mahasiswa juga pada bilang memang tidak jelas gitu arahnya dan tidak tahu kemana. Nah ini gue agak bingung gitu, karena kita kan bisa diubah sama generasi yang masih muda cuy. Generasi yang udah tua mana mungkin mereka mungkin bisa sih, cuman tidak punya kekuatan lebih dari yang masih muda ini. Dan generasi muda ini harus mempertahankan idealismenya dan nasionalismenya gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Ini ada quotes-nya coba dari calon pejabat atau Bang Dali. Quotes untuk apa nih? Quotes untuk mahasiswa atau gimana? Iya, untuk mahasiswa deh biar menyemangati kritis ini. Ya, kalau quotes dari saya, Anda sangat dadakan ya. Quotes itu tidak bisa dadakan. Anda ini menjebak kita, Pak Mindo ini. Ini emang warga galau, bener-bener galau ya nanya-nanya. Ya, silakan Pak Mindo dulu. Hebat sekali melemparnya. Ya kalau misalnya dari saya sendiri, selagi kalian masih muda, buatlah kesalahan dan cari solusi yang terbaik. Jangan takut untuk berbuat suatu hal untuk orang lain. Mungkin itu sih dari saya sendiri. Kalau dari saya berpikir. Udah ketemu di Google, Pak Dali. Udah ketemu dari Google? Enggak dong. Oh enggak, saya kira searching dulu. Kalau dari saya, semisalnya emang nggak bisa berbisik sambil berdiri, berbisiklah sambil merangkak. Gila, keren banget sih. Lanjutkan. Udah sampai di situ quotes-nya. Oh udah. Bapak mengharapkan apa? Bapak mengharapkan apa lagi? Oke deh, jadi thank you banget ya warga Spanyol. Semoga keadaan di Spanyol baik-baik aja. Semoga calon pejabat ini menjadi pejabat yang baik dan bermartabat ya. Tapi ya Anda tidak penting, jadi sangat pejabat sekali menjadi pejabat. Astagfirullahaladzim. Tidak penting. Karena yang penting tidak bisa berguna. Mungkin seperti itu. Oke deh, jadi teman-teman para pendengar dari podcast Bebas Berisik dimanapun kalian berada, jangan lupa stay tune. Kita selalu update setiap minggunya 3 kali ya. Sampai situ aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow di Spotify. Jangan lupa di subscribe channel Don't World ID. Dan jangan lupa pantengin terus di Instagram podcast.bebasberisik. See you soon.